Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 29 Juli 2023. Kita hari ini bersama-sama merayakan peringatan wajib Santa Marta, Santa Maria, dan Lazarus saudaranya. Sahabat-sahabat Yesus, Marta dalam bahasa Aram berarti wanita. Ia dikenal sebagai sosok yang spontan, tekun sekaligus rajin. Jiwa pelayanan Marta sungguh tampak. Ia senantiasa mau melayani Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya datang berkunjung, sementara kakaknya Maria duduk di dekat kaki Tuhan mendengarkan, Marta sibuk mondar-mandir ke sana kemari untuk melayani. Marta juga adalah sosok yang tangkas, tanggap, dan beriman kuat. Ketika mendengar berita kedatangan Yesus dan para muridnya dalam rangka melawat Lazarus yang telah 4 hari terbaring dalam kubur, Marta segera berlari untuk mendapati Yesus. Ia menunjukkan sikap imannya yang penuh dengan mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Persahabatan Yesus dengan Marta, Maria, dan Lazarus terlukiskan di dalam Injil. Beberapa kali Yesus mengunjungi Betania, sebuah desa kecil yang tidak jauh letaknya dari Yerusalem yang menjadi tempat tinggal mereka. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ada seorang pemuda yang dulunya aktivis gereja, kini hidupnya nggak karu-karuan. Ia sengaja merusak dirinya dengan minum-minum, ngedrugs, dan senang ke tempat hiburan malam. Itu semua dilakukannya karena ia merasa doanya diabaikan Tuhan. Saat ibunya sakit keras, ia mohon agar ibunya sembuh. Namun bukannya sembuh, malah kondisi ibunya makin memburuk dan akhirnya meninggal. Baru berselang 2-3 bulan, ayahnya sudah menikahi perempuan lain. Ia betul-betul terpuruk, kecewa sekali dengan kehidupan ini. Suatu kali pemuda ini ke gereja. Awalnya dia hanya mau ngadem di gereja dan tidur karena suntuk di rumah. Namun selesai misa, ia sambil menangis mengisahkan kisah hidupnya tadi kepada saya. Ia merasa tersentuh dengan homili tadi tentang anak yang hilang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif untuk kita renungkan.
Yesus datang ke Betania berhubung dengan kematian sahabatnya Lazarus. Namun ada hal spesial yang tidak diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. Hal spesial itu dikisahkan dari kisah keseluruhannya, yakni di ayat 1 sampai dengan 18. Ketika Lazarus telah diberitakan sakit keras dan berita itu telah sampai kepada Yesus. Namun Yesus mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan Yesus juga bersabda, Lazarus saudara kita tidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Semakin menarik lagi ketika Yesus mengatakan dengan terus terang, dia sendiri yang mengatakan dari mulutnya, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Dari alur kisah ini, sepertinya Yesus hendak menjadikan kematian Lazarus sebagai tanda untuk menyatakan kemuliaan Allah, bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati, bahwa Allah berkuasa menghidupkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah Lazarus yang dibangkitkan memuat pesan yang amat dalam, yakni mengajak kita semua untuk yakin dan percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan. Yesus dengan jelas menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yang mati akan tetap hidup, dan yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Inilah hidup kekal yang dijanjikan Tuhan bagi kita yang mengimaninya. Kematian bagi kita yang mengimani Tuhan bukanlah sebuah akhir, namun merupakan sebuah jalan untuk mengalami kehidupan kekal. Maka, sudahkah kita telah mengimani sabda Tuhan ini? Selamat bermenung dan happy weekend. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.